Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai, lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di G Immanuel TV. Persiapkan diri, berdoalah sebelum ibadah dimulai, lalu ikutilah rangkaian ibadah dengan sikap sempurna. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga yang lain untuk turut serta mengikuti ibadah bersama-sama sehingga dapat menciptakan suasana persekutuan. Demikian panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan kepada Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Ibu Pendeta Marlis Destoni Hina. Ungkapan syukur umat kepada Allah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pengalaman iman bersama dengan Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Sang pemilik gereja telah memanggil para hamba-hambanya yang telah siap melakukan pekerjaannya dengan segenap hati dalam ketulusan dan kejujuran. Marilah memuliakan Dia, sumber damai sejahtera itu. Saudara-saudara yang kekasih, mari berdiri. Menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah kita menyanyikan Kidung Jemaat 15 bait 1 dan 2. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing terambil dari kitab Mazmur 138 ayatnya yang kedua yang menyatakan, Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu
melebihi segala sesuatu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar. Sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu, ya Bapa. Barulah hati dan perilaku hidup serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Dengarlah pengakuan umat-Mu yang kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami yang hidup. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dengan jujur dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-10 yang menyatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Mari berdiri. Dengarlah perintah hidup baru sebagai tujuan perjanjian Tuhan, seperti tertulis dalam kitab Efesus pasal 5
ayat 15 hingga ayatnya yang ke-21 yang menyatakan, "Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Marilah kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pendengaran, pikiran dan hati kami, dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mampu mendengar kebenaran dan memahami kehendak-Mu di dalam firman yang dibacakan dan diberitakan. Sehingga oleh tuntunan Roh Kudus-Mu juga, kami dapat mewujudkannya dalam kehidupan setiap hari. Amin. Mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab terdapat dalam kitab Yeskiel pasal 36 ayat 1 sampai dengan 7. Yeskiel pasal 36 ayat 1 sampai dengan 7 yang menyatakan, "Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena ya sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengiringi kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak diperguncingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya.
Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku pastikan berfirman dalam api cemburuanku, melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom yang menentukan tanahku menjadi miliknya, dan dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijara. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel, dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah. Beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Yehezkiel adalah seorang nabi Israel yang berkarya sejaman dengan Nabi Yeremia. Hanya yang membedakan keduanya adalah tempat berkarya mereka. Yeremia tinggal di Yerusalem bersama sisa-sisa Israel yang tidak turut dibuang, sementara Yehezkiel ikut bersama umat Israel dalam pembuangan di Babel. Itu berarti Yehezkiel dibandingkan dengan Yeremia lebih merasakan apa yang dirasakan oleh umat Israel di Babel. Saudara, memang hidup di pembuangan Babel tidak lebih buruk dari hidup Israel ketika ada di tanah perbudakan Mesir. Di Babel, Israel masih bisa hidup dengan bebas, melakukan pekerjaan mereka sehari-hari. Namun bagaimanapun juga, jika kita bandingkan mana lebih enak, tinggal di rumah sendiri atau di rumah teman atau saudara, pasti jauh lebih enak tinggal di rumah sendiri. Sekalipun rumah sendiri tidak bagus, rumah sendiri tidak mewah, sekalipun Israel masih mendapatkan kebebasan hidup di Babel, tetapi sesungguhnya jiwa dan perasaan mereka sangat tertekan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam ketertekanan hidup di Babel, Israel dengan kekuatannya sendiri tidak bisa keluar dari kungkungan kekuasaan Babel. Bahkan sekalipun Israel berusaha dan meminta pertolongan dari kekuatan bangsa-bangsa lain, Israel pun tidak dapat keluar dari Babel. Di tengah-tengah keterpurukan hidup inilah Nabi Yehezkiel bernubuat tentang pembaharuan bangsa Israel. Kalau ada saudara kita yang ditimpa kemalangan, atau ada saudara kita yang ditimpa kesusahan, pasti kita merasa sedih dan ikut merasakan kesusahannya juga. Tetapi bagaimana jika yang mengalami kemalangan itu adalah musuh kita, atau orang yang tidak kita sukai, atau orang yang kita benci?
biasanya yang terucap dari mulut bibir kita ketika kita mendengar kesusahan dan kemalangan yang menimpa orang yang kita tidak sukai adalah mensyukuri apa yang ia alami. Artinya saudara, kita mensyukuri atau senang terhadap kemalangan dan kesusahan yang dialami oleh saudara kita tersebut. Padahal jelas Tuhan kita mengajarkan kepada kita agar kita tidak hanya mengasihi orang yang baik kepada kita saja. Dalam Injil Matius pasal 5 ayat 44 hingga 47. Firman Tuhan mengajar kepada kita melalui kehidupan pemungut cukai. Pemungut cukai dicap sebagai orang yang berdosa. Ia dicap oleh kalangan masyarakat sebagai orang yang berdosa. Tetapi pemungut cukai yang dicap sebagai orang berdosa itu juga berbuat demikian. Mereka baik terhadap orang yang baik kepada mereka. Injil Matius pasal 5 ayat 44. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tentang sebuah kasih, tindakan kasih yang menyatakan kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Artinya Tuhan tidak mengajarkan kita untuk senang di atas penderitaan orang lain. Mengapa? Karena kecenderungan jika kita merasa senang di atas penderitaan orang lain, kita akan merasa diri super. Kita akan merasa diri benar. Kita akan merasa diri hebat. Lalu kita lupa diri bahwa kita ini adalah orang berdosa. Yang dosa-dosa kita telah diampuni oleh darah Kristus. Kita lupa diri bahwa oleh kasih-Nya kita diselamatkan. Sehingga tanpa sadar kita terjerumus ke dalam kebanggaan diri kita sendiri. Saudara, barangkali kalau sesuatu itu terbalik, kita yang mengalami kesusahan dan orang lain mensyukuri apa yang kita alami, pasti kita akan merasakan sakit. Maka janganlah kita membiasakan diri untuk bersuka cita di atas penderitaan orang lain. Israel juga melewati masa-masa di mana mereka begitu mengagumkan diri, mereka begitu mengagumkan kehebatan serta kekuatan mereka sendiri, sehingga mereka meninggalkan Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan membuang mereka ke Babel. Pembuangan ke Babel mungkin dilihat dari kacamata Israel sebagai sebuah hukuman atas ketidaktaatan Israel kepada Allah. Tetapi sebenarnya pembuangan Israel ke Babel adalah sebuah pengajaran dan pembentukan kepada Israel untuk ke depan mereka hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Dalam keterburukan hidup dan kesengsaraan ini, Israel ada dalam titik nadir terendah. Sebab mereka adalah bangsa yang kuat dan tangguh saat bersama dengan Allah. Namun dalam kenyataannya ketika mereka berhadapan dengan tangan kekuasaan Babel, justru mereka dipermalukan dengan luar biasa. Sampai akhirnya mereka harus dihina. Atau Babel merasa senang atas kesusahan umat Allah tersebut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
kenyataan yang dihadapi oleh umat Israel ini dalam perikop kita ini juga hendak memperlihatkan kepada kita bahwa tidak selamanya Tuhan marah terhadap Israel. Tidak selamanya Tuhan menghukum umat Israel. Apa yang membuat kemudian Allah mengulurkan tangan untuk memulihkan Israel? Perikop kita katakan Israel sadar dan bertobat. Karena pertobatan, Allah mengulurkan tangan dan memulihkan Israel kembali. Jadi catatan penting bagi kita adalah pasang telinga untuk mendengar perkataan Tuhan dan hidup dalam pemulihan. Di tengah-tengah masa-masa negara kita dilanda COVID-19 ini yang berdampak kepada segala segi kehidupan kita, juga membuat kehidupan kita tidak saja lumpuh, tetapi juga diperhadapkan dengan kesukaran-kesukaran. Bahkan sebagian daripada kita ada yang mengalami pergumulan luar biasa. Soal ekonomi, soal pendapatan, soal pekerjaan. Kita bertanya, sampai kapan masa ini akan menjadi bagian dalam hidup kita? Kita tidak tahu. Kita tidak mampu melangkah. Kita tidak mampu melakukan apa-apa dalam kehidupan ini. Seperti yang dirasakan juga oleh umat Israel dalam perikop kita hari ini. Di mana Israel hancur luluh. Tapi Allah berkenan memulihkan keadaan mereka. Jika Israel kembali kepadanya dan mau bertobat kepadanya. Jadi perubahan dan pemulihan dari Allah itu pasti ada. Asalkan kita membuka diri untuk mau hidup dalam semangat pemulihan itu. Masalah COVID boleh ada. Masalah COVID boleh menghentikan beberapa aktivitas kehidupan kita. Tapi ia tidak dapat melawan atau menghentikan kuasa dan rencana Tuhan bagi hidup dan masa depan umatnya. Maka kenapa kita harus takut? Tidak ada alasan bagi kita untuk takut. Berjalanlah terus menuju masa depan. Lakukanlah apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam rancangan kehidupan yang dikehendaki oleh Allah. Tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan. Minta hikmat Tuhan sehingga kita tetap berkarya. Dan apa yang kita lakukan boleh mendatangkan berkat dan damai sejahtera menuju masa depan. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri. Dan bersama-sama kita mengikrarkan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa.
Ya Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Kami bersyukur untuk segala berkat dan perlindungan-Mu yang dinyatakan dalam kehidupan kami. Secara khusus ketika pandemi COVID melanda hidup kami dan beberapa aktivitas kami menjadi terbatas karena kami harus menjaga jarak dan berdiam di dalam rumah. Dan sampai hari ini kami tetap berada dalam kondisi yang baik dan sehat serta dicukupkan oleh berkat-Mu. Maka terimalah ungkapan syukur hati kami, ya Bapa. Bapa di sorga, dalam kondisi ini pun kami bersyukur atas firman yang telah kami baca dan renungkan. Firman-Mu kembali menghibur dan menguatkan kami, sehingga iman kami tidak menjadi lemah, tetapi semakin bertumbuh dan kuat di dalam-Mu untuk menghadapi dan menjalani kehidupan di masa-masa sulit ini. Berikanlah kepada kami hikmat-Mu, sehingga dari hari ke hari kami semakin cermat dalam mempergunakan waktu hidup dan mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat memanfaatkan semua waktu anugerah-Mu untuk melakukan apa yang berkenan kepada-Mu dan menjadi berkat bagi sesama dan lingkungan kami. Ya Bapa, kami berdoa bagi pemerintah bangsa kami, Indonesia. Berkatilah Bapak Presiden bersama dengan Bapak Wakil Presiden, serta para menteri dan staf-staf ahli, kepala daerah beserta dengan jajaran-jajaran sampai ke tingkat paling bawah di lingkungan di mana kami tinggal, Tuhan. Karuniakanlah kepada pemimpin bangsa kami hikmat-Mu, kearifan, ketulusan, serta kekuatan dan kesehatan, agar para pemimpin kami dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka di masa ini dengan baik. Segala penanganan pandemi COVID-19 dan segala dampaknya dapat tertangani dengan baik. Berkati kami juga agar kami sebagai anak negeri ini, bersama dengan pemerintah kami memberantas dan memutuskan mata rantai penyebaran virus ini. Bapa di sorga, kami berdoa bagi tim medis, para dokter, perawat, tenaga-tenaga kesehatan, staf-staf dan karyawan-karyawan yang bekerja di rumah sakit. Karuniakanlah kepada mereka hikmat-Mu, sehingga para medis dapat melaksanakan tugas-tugasnya dan memberi penanganan kesehatan yang terbaik bagi seluruh pasien-pasien yang berada di rumah sakit. Dan kuasa-Mu melindungi mereka, sehingga sekalipun mereka harus menjalani tugas mereka di tengah-tengah keganasan virus COVID-19 ini, mereka aman dalam lindungan-Mu, Tuhan. Berkati juga para pasien-pasien yang telah terjangkit virus ini. Di masa pemulihan dan karantina, berilah mereka kekuatan iman, kesabaran dan ketabahan, serta ketenangan. Sehingga dalam iman serta terang hikmat-Mu dan kuasa-Mu, mereka juga boleh dipulihkan kembali. Berkatilah umat-Mu ya Tuhan, Jemaat GPIB Immanuel Bekasi, keluarga lepas keluarga. Biarlah di masa-masa kami harus lebih banyak di rumah, bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sebuah anugerah. Sehingga kami dapat memanfaatkan waktu untuk makin mendekatkan diri kepada-Mu, memperbaiki hubungan yang renggang dengan anggota keluarga, membenahi pekerjaan-pekerjaan yang tertunda, serta menyalurkan segala talenta dan karya kami yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga hidup kami makin bermakna dan menjadi berkat. Tuhan memberkati pelayanan gereja-Mu Tuhan. Tuhan memberkati majelis Jemaat GPIB Immanuel Bekasi. Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Pendeta Diana Lumban Gaul Kalangit. Tuhan memberkati Komisi Inforkom dan juga anak-anak kami yang tergabung sebagai anggota Pelkat Gerakan Pemuda.
Tuhan memberkati, karena di tengah-tengah persoalan COVID-19 ini, kami terus harus melaksanakan tugas tanggung jawab kami. Kami harus memberitakan dan memberikan penghiburan kekuatan kepada umat-Mu. Maka berkatilah kami, beri hikmat kepada kami semua, sehingga dalam tuntunan terang hikmat-Mu, dalam kekuatan kasih setia Tuhan, kami tetap terlindungi dan aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita persembahkan syukur kepada Tuhan dengan mengingat pesan Alkitab. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Mazmur 30 ayat 5. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan. Serta urapi majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu.
Warta Jemaat Minggu 26 April 2020. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Bekasi mengucapkan terima kasih banyak yang sudah ambil bagian dalam ibadah minggu di rumah-rumah. Berita keuangan dapat dilihat setelah ibadah selesai. Sesuai anjuran pemerintah, dimohon tetap mematuhi peraturan pada pembatasan sosial berskala besar agar kita dapat memutus rantai virus COVID-19. Demikian Warta Jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Mari berdiri. Firman Tuhan di tengah-tengah pergumulan berat ini dan di saat tidak ada jalan mengatakan, Tuhan buka jalan, maka berjalanlah terus bersama dengan Tuhanmu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.